Biasa sekali perjalanannya, saya mungkin nggak mampu, kalau Zizi gimana? Saya berkendara sepeda dari sini ke situ aja udah Capek begitu ya? kerasa ya. Tapi kita akan membahasnya langsung pemirsa bersama dengan Mas Rafli dan juga Mbak Zara yang sudah luar biasa sekali menuju ke Mekah melewati 12 negara berkendara sepeda, bersepeda begitu ya sampai sana. Selamat siang Mas Rafli dan juga Mbak Zara. Siang Kak. Oke, ini yang menjadi pertanyaan seluruh masyarakat Indonesia adalah dapat idenya dari mana nih, Mas Mbak? Silakan. Ini dapat idenya ya udah lama sih. Emang karena kita hobi olahraga traveling, terus juga kita di Indonesia udah beberapa provinsi, tapi kita juga pengen ke tanah suci juga. Nah, salah satu caranya mungkin bisa kita wujudkan dengan cara bersepeda ke sana gitu Kak. Oke. Mas, apa aja sih Mas persiapan yang diperlukan ini untuk bersepeda sejauh itu Mas? Persiapan sih yang pasti ada fisik, mental dan juga dokumen, terus juga ada ya budgetnya, terus juga barang-barang yang diperlukannya gitu. Jadi kita emang udah mempersiapkan ini ya udah cukup lama juga, udah riset semuanya gitu. Oke. Mas Rafli dan Mbak Zara, ini pasti kan banyak sekali tantangan yang dihadapi untuk 12 negara selama waktu 7 bulan. Sebenarnya tantangannya apa saja sih selama bersepeda ini? Kalau tantangannya sih dari perjalanan kami gitu, yang paling utama itu biasanya di cuaca, karena cuacanya tuh nggak nentu, dan juga selama 7 bulan kita jalan itu, full semuanya itu musim panas gitu, apalagi di Asia Timur ya? Iya, di Asia Tengah. Asia Tengah itu tuh cuacanya benar-benar lagi sampai di suhu 40 ke atas gitu. 40 derajat ke atas. Jadi sempat goes di suhu 40 derajat lebih juga. Ya. Oke, Mas dan Mbak, katanya ini sempat gak boleh masuk ke suatu negara. Mungkin boleh diceritakan Mas dan Mbak? Ya. Yang pertama mungkin di negara Cina kita sempat ditolak visanya. Nah, tapi alhamdulillah waktu kita apply lagi kita bisa masuk ke Cina. Nah, terus negara kedua itu dari Uzbekistan kita nggak bisa lewat ke Turkmenistan karena emang Turkmenistan itu negaranya agak ketutup. Terus juga salah satu jalannya lewat Afghanistan. Nah, itu sangat beresiko. Beresiko lah kalau apalagi saya bawa istri, terus jalurnya banyak gurunnya gitu. Jadi kemarin langsung ke Dubai ya, ke Uni Emirat Arab dari Uzbekistan. Oke, tapi kita ketahui juga kalau menunggu visa ini cukup lama begitu ya untuk berangkat ke luar negeri. Satu negara saja cukup lama. Ini ada 12 negara. Gimana sih Mas sebenarnya? Apakah ada visa yang menunggu waktu yang cukup lama atau seperti apa? Sejauh ini visa yang lama sih memang di negara Cina itu ya, yang sempat kita ditolak. Jadi waktu visa Cina ini kita apply di Bangkok, di visa center, tapi kita udah nunggu 7 harian atau lebih ya, nggak salah, tapi ditolak. Tapi kita tetap mau usaha, akhirnya kita apply lagi di Vietnam saat itu gitu. Oke, Mas Rafli dan Mbak Zara, apa sih Mas rasanya dan Mbak ketika pertama kali menginjakan kaki di Tanah Suci Mekah? Yang pasti bersyukur banget sih bisa sampai ke Tanah Suci Mekah, apalagi waktu lihat kabar itu benar-benar speechless, nggak bisa berkata-kata gitu karena perjuangannya juga yang kita lalui juga sangat berat lah, banyak ujiannya juga, terus ya dari yang awalnya cuma mimpi, alhamdulillah bisa kesampaian dan bareng istri juga gitu. Itu senang banget, terus juga ya campur aduk lah rasanya, tapi yang pasti bahagia udah bisa sampai ke Tanah Suci. Oke, bahagia sekali ya pastinya Zizi setelah perjalanan panjang selama 7 bulan sampai di Tanah Suci Mekah itu luar biasa sekali pasti perasaannya. Tetapi yang kami pengen dengar juga nih dari Mas Rafli dan juga Mbak Zara, selama perjalanan panjang selama 7 bulan, pernah nggak sih kayak benar-benar udah pengen menyerah, udah capek sekali, tidak ingin melanjutkan perjalanan itu gimana sih? Ada nggak sih cerita-cerita seperti itu? Ada banget ya pastinya, karena maksudnya di 7 bulan perjalanan itu kan kita terus di jalanan gitu. Jadi pasti ada homesicknya, terus ada kayak mungkin makanan-makanan yang susah masuk dan segala macam. Itu tuh benar-benar kadang
pernah sampai ada di titik ya kayak pengen pulang, terus kayak meragukan diri sendiri gitu Kak. Kayak mungkin kita bisa nggak sih ini sampai ke finish gitu, tapi dengan tekad kita balik lagi mikirin gimana perjalanan kita udah sampai mana, itu tuh kita jadi semangat lagi gitu, punya semangat lagi kayak ini udah setengah perjalanan, ini udah lebih dari setengahnya gitu. Kita mikirnya ke situ aja sih perjuangan kita gitu. Ya terus juga kalau emang kita udah dipanggil, kita yakin pasti ada aja jalannya buat sampai ke tanah suci gitu. Luar biasa, ini harus mental baja saya lihat kalau mau bersepeda seperti Mas Rafli dan Mbak Zara. Tapi Mas Rafli dan Mbak Zara, apa sih sebenarnya yang didapatkan dari perjalanan ini? Banyak banget sih, mulai dari pengalaman, terus juga kita bisa tahu budaya-budaya di luar negeri yang kita lalui selama 12 negara. Terus juga ya kita bisa merasakan kulinernya, bisa wisata, sekaligus ya religi juga gitu. Kita bisa menjalankan umroh dan bisa ke tanah suci gitu. Dan juga kita pastinya yang bisa diambil dari sini tuh kita tuh benar-benar ketemu banyak banget orang yang luar biasa, baik-baik gitu semuanya. Masya Allahnya di perjalanan ini tuh nggak ada yang jahat lah istilahnya gitu nggak ada, karena kita alhamdulillah kita tuh selalu menerapkan pemikiran kita yang positif gitu, kayak nggak ada orang jahat gitu. Pokoknya selagi kita melakukan hal-hal yang baik dan nggak merugikan, itu insya Allah nggak akan merugikan kita juga gitu ke depannya gitu. Oke, tapi nih Mbak dan Mas, pasti ada nggak sih underestimate mungkin dari keluarga, kemudian orang-orang terdekat, pandangan-pandangan yang berbeda terkait dengan perjalanan yang cukup jauh ini menuju ke Mekah, menggunakan sepeda apalagi? Ada nggak sih? Banyak ya tentunya. Kalau dari keluarga sih nggak ada, yang malah keluarga itu support banget gitu. Tapi mungkin karena kita main di sosial media, jadi dari netizen terus kadang ada aja yang merendahkan gitu, kayak meragukan perjalanan kita. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah bisa membuktikan kita udah bisa sampai ke tanah suci dan bisa pulang lagi dengan selamat ke Indonesia gitu. Ya mungkin karena di pemikiran orang-orang itu karena mereka melihat simpelnya aja gitu, tapi di balik itu semua ada kita yang usaha kayak kita udah riset, sudah mempersiapkan dana semua, jadi emang bukan asal-asal tinggal langsung jalan. Kita udah mempersiapkan semuanya. Betul. Oke, Mas Rafli dan Mbak Zara, tadi kan dibilang tidak ada tantangan dari orang-orang yang jahat seperti itu ya. Tapi kalau tantangan dari fisik sendiri, misalkan sakit, itu pernah nggak ya? Itu hal biasa banget. Ya, kalau sakit sih pasti, karena kan kita di tengah jalan juga kepanasan. Paginya kepanasan, terus sorenya kehujanan, terus kan kita olahraga di luar ruangan seharian. Nah, pasti malamnya sempat flu, batuk, itu kita beberapa kali sih merasakan sakit itu, apalagi sempat juga waktu merasakan demam gitu karena kedinginan gitu. Karena sempat gue sampai suhunya sampai 10 derajat juga. Jadi nggak cuma musim panas, pas kita mau nyampe ke sana juga sempat merasakan musim dinginnya. Nah, setelah melewati 12 negara, ada nggak sih tujuan tempat lainnya, destinasi lainnya, bersepeda juga menuju ke destinasi tersebut? Ada nggak sih Mas, Mbak? Insya Allah ada, tapi mungkin untuk di tahun ini mungkin masih di Indonesia, karena ada beberapa provinsi yang belum kita datangin menggunakan sepeda di Indonesia gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Rafli dan Mbak Zara atas waktunya pada siang hari ini, sangat insightful ya. Mungkin ini memotivasi, inspiratif, memotivasi Celia. Kamu mungkin. Oke, bersama-sama kita bersepeda. Terima kasih banyak Mas Rafli dan Mbak Zara atas waktunya pada siang hari ini. Terima kasih.